Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika SD kelas 2 di semester 1 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Ayo, kita akan belajar penjumlahan bilangan bernilai ratusan. Perhatikan contoh berikut. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Nah, kita akan menjumlahkan banyaknya kelereng Made dan Jonas. Bagaimana ya caranya ya? Nah, untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara bersusun panjang. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tuliskan bilangan dalam bentuk panjang. Kemudian yang kedua, jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Nah, perhatikan. Kelerengnya Made tadi jumlahnya 136. Kita bentuk kita tuliskan bilangan tersebut dalam bentuk panjang ya. Nah, di sini kan kita baca 136. 100, maka kita tulis 100 ditambah 30 ya, ditambah 6. Jadi ada ratusannya, ada puluhannya, ada satuannya. Selanjutnya punyanya Jonas 127. Nah, kita tulis dalam bentuk panjang ya, 127. 100 maka kita tulis 100, kemudian 20 kita tulis 20 dan yang terakhir 7. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk panjang ini, maka kita bisa menjumlahkan. Kita tambahkan ya, dari yang paling depan 100 tambah 100 200, kemudian 30 ditambah 20 50 dan 6 ditambah 7 hasilnya 13. Nah, 13 ini terdiri dari puluhan dan satuan, maka bisa kita pisah. Kita tulis dulu ya, 200 ditambah 50 ditambah, nah 13 kita pecah menjadi 10 ditambah 3. Jadi puluhannya ini 10 ya, dan satuannya ini 3. Setelah ini kita kerjakan 200 ditambah 50 tambah 10 hasilnya adalah 60, kemudian ditambah satuannya 3. Setelah ini baru kita gabungkan 263. Nah, setelah itu kita buat kesimpulan. Jadi jumlah kelereng keduanya adalah 263. Begitu ya adik-adik. Untuk penjumlahan bersusun panjang kita ubah bilangannya ke dalam bentuk panjang. Setelah itu kita jumlahkan angka-angka pada setiap nilai tempatnya, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, seperti itu. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara bersusun pendek. Susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Misalkan tadi 136 seperti ini, kemudian punyanya Jonas 127. Nah, yang ratusan dengan ratusan satu-satu ya, puluhan dengan puluhan 3 sama 2 dan satuan dengan satuan. Setelah itu kita buat garis, kemudian kita beri tanda tambah. 6 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Yang kita tulis adalah satuannya, kemudian puluhannya kita taruh di atas, kita simpan di atas ini ya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 hasilnya 6. Kemudian ratusannya 1 tambah 1 2. Mudah sekali ya kalau bersusun pendek ya. Setelah ini kita buat kesimpulan. Jadi jumlah kelereng keduanya adalah 263 butir. Seperti itu ya. Terus selanjutnya contoh yang kedua, petani memanen jagung sebanyak 245 kg dan kedelai sebanyak 137 kg. Berapa kilogram jumlah panen petani seluruhnya? Kalau jumlah panen petani seluruhnya, maka kita tambahkan. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan cara bersusun pendek ya, masih sama langkahnya. Kita tulis 245, maka bentuk panjangnya adalah 200 ditambah 40 ditambah 5. Kemudian 137 bentuk panjangnya adalah 100 ditambah 30 ditambah 7. Nah, setelah ini kita tambahkan 200 tambah 100 hasilnya adalah 300, kemudian puluhannya 40 tambah 30
70, dan yang terakhir 5 tambah 7 hasilnya 12. Sama seperti tadi, karena ini ada angka 12, maka kita pecah dulu ya. 300 ditambah 70 ditambah 12 nya ini kita pecah menjadi puluhan dan satuan. Jadinya adalah 10 ditambah 2. Nah, setelah ini baru bisa kita tambah. 300 tetap, 70 tambah 10 hasilnya 80 ditambah 2. Maka dapat kita gabungkan 380 sama 2 menjadi 382. Jadi jumlah panen petani seluruhnya adalah 382 kg. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengerjakan dengan cara bersusun pendek? Sama sebenarnya seperti contoh yang pertama tadi ya. 245, 245. Berikutnya 137 ya, yang ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Selanjutnya kita jumlahkan dari belakang ya. Ingat, kalau bersusun pendek penjumlahannya dari belakang. 5 tambah 7 itu hasilnya 12, maka kita tulis satuannya yaitu 2, kemudian puluhannya kita simpan di atasnya yang puluhan. 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8. Selanjutnya ratusannya 2 sama 1, 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Maka jadi jumlah panen petani seluruhnya adalah 382 kg. Seperti itu ya, mudah sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung pengurangan bilangan ratusan. Pada pengurangan bilangan ratusan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu bersusun panjang dan yang kedua bersusun pendek, sama seperti tadi. Perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 147 butir kelereng, kemudian kelereng Budi hilang 29. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Maaf, ini salah ketik ya, bukan Budi tetapi Dedi. Kakak ulangi, Dedi mempunyai 147 butir kelereng, kemudian kelereng Dedi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Kalau hilang, maka kelerengnya berkurang. Kita tulis dulu ya. Kita kerjakan ya. Yang pertama menggunakan cara bersusun panjang ya. Untuk langkah-langkahnya, tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, kemudian kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya. Tadi kelerengnya mula-mula 147. Maka bentuk panjangnya adalah 100 ditambah 40 ditambah 7. Jadi kalian tinggal membaca bilangannya saja ya. 147 berarti 100 tambah 40 tambah 7. Seperti itu. Kemudian yang hilang itu 29 butir. Maka kita tulis 20 ditambah 9. Kenapa yang di sini kosong? Karena ratusannya tidak ada, hanya memiliki puluhan dan satuan. Setelah itu kita kurangi. Nah, di sini perhatikan. 7 dikurangi 9 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena lebih kecil. Maka pinjem puluhan di sini, pinjem puluhan di depannya. Kita tulis ulang ya, 147 menjadi 100 ditambah 40-nya dipinjam 10 menjadi 30. Kemudian 7 ditambah 10 hasilnya adalah 17. Berikutnya 29 sama dengan 20 ditambah 9, maaf. Setelah ini kita kurangi. 17 kurangi 9 hasilnya adalah berapa? Oh, ini kita kurangi dari depan ya. 100 kurangi, karena tidak dikurangi tetap 100, kemudian ditambah 30 dikurangi 20 10, kemudian 17 kurangi 9 hasilnya 8. Setelah ini baru kita gabungkan 100 sama 10 sama 8. Hasilnya adalah 118. Seperti itu ya. Maka sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir. Ya, bisa kita menggunakan jadi gitu juga tidak apa-apa ya. Terus selanjutnya menggunakan cara bersusun pendek ya. Sama ini, susunlah ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai dengan nilai tempatnya. Yang pertama 147, kemudian hilang 29. Seperti ini. Kita kerjakan, ini tandanya kurang ya, ini dikurangi ya, bukan ditambah ya, maaf ya. 7 kurangi 9 tidak bisa, maka pinjam depannya. Ya. 4 dipinjam 1 jadi
3 ini jadi 17. 17 kurangi 9 hasilnya 8. Selanjutnya 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Ini 1 tetap. Maka hasilnya adalah 118. Jadi sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir ya. Seperti itu. Ini dikurangi ya tandanya ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, ibu membeli telur sebanyak 235 butir untuk acara kondangan. Telur tersebut dimasak sebanyak 122 butir. Berapa sisa telur milik ibu? Pengerjaannya juga sama, yaitu menggunakan cara bersusun panjang dan pendek. 235, maka bentuk panjangnya adalah 200 ditambah 30 ditambah 5. Selanjutnya 122, maka bentuk panjangnya adalah 100 ditambah 20 ditambah 2. Setelah ini baru kita kurangi ya. Kita kurangi dari depan ratusannya. 200 kurangi 100 hasilnya 100, kemudian 30 kurangi 20 hasilnya 10, selanjutnya 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Setelah ini kita gabungkan hasilnya adalah 113. Jadi sisa telur milik ibu adalah 113 butir. Seperti itu ya. Berikutnya kita menggunakan cara bersusun pendek. Sama langkah-langkahnya. Kita tulis dulu ya. 235 dikurangi berapa? 122. Kita kurangi tandanya, kita kerjakan dari belakang. 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3, kemudian 3 kurangi 2 hasilnya adalah 1, dan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi sisa telur milik ibu adalah 113 butir. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya untuk pengurangan itu sama seperti penjumlahan ya. Menggunakan dua cara, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, selanjutnya kakak sudah menyiapkan 2 butir soal. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah, kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Nah, ini cuma 2 butir soal, tetapi 1 butir soal ini kalian kerjakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara bersusun panjang, yang kedua dengan cara bersusun pendek. Seperti itu. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika SD kelas 2 di semester 1 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.